Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, agar kami belajar dari Yesus, sebab dari Yesus kami dapat menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Jangan mencari ilmu orang bodoh. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari zaman ke zaman, rasa ingin tahu manusia telah menuntun mereka untuk mencari pohon pengetahuan, dan seringkali mereka berpikir bahwa mereka memetik buah yang paling penting. Padahal, seperti penelitian Salomo, mereka mendapati bahwa itu semua sia-sia dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu kekudusan sejati yang akan membukakan gerbang kota Allah bagi mereka. Ambisi manusia telah mencari jenis pengetahuan yang akan mendatangkan kemuliaan, peninggian diri, dan kekuasaan bagi mereka. Demikianlah Adam dan Hawa diganggu oleh setan sampai pengekangan Allah terputus, dan pendidikan mereka di bawah guru dusta dimulai agar mereka dapat memiliki pengetahuan bahwa Allah telah menolak mereka untuk mengetahui akibat dari pelanggaran. Manusia memiliki pengetahuan praktis tentang kejahatan, tetapi Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Ia telah menanam pohon kehidupan bagi mereka, yang daunnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Seluruh masa percobaan adalah masa ujian dan pencobaan, tetapi semua orang yang taat kepada Kristus akan mengalami perkataan Yohanes yang diilhami. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan setiap pencari kebenaran yang sungguh-sungguh untuk menyatakan Bapa. Ia tidak membiarkan apapun mengalihkan pikirannya dari pekerjaan besar untuk memulihkan citra moral Allah bagi pria dan wanita. Dan setiap agen manusia harus melihat bahwa pekerjaan besar dan penting bagi mereka dalam hidup ini adalah untuk menerima keserupaan dengan Allah, untuk mempersiapkan karakter bagi kehidupan masa depan. Setan terus-menerus bekerja untuk mengaburkan kebenaran penting yang perlu bagi kesejahteraan keluarga manusia, dengan mengaburkan dan membuat ketaatan yang harus diberikan kepada perintah-perintah Allah menjadi tidak penting. Namun manusia yang telah jatuh harus kembali kepada ketaatan mereka kepada Allah
dan berjalan dalam persekutuan dengan Allah, seperti yang dilakukan Henokh. Allah akan membantu setiap jiwa untuk melakukan hal ini jika mereka mau mempelajari pelajaran mereka dari firman. Setan berencana untuk memenuhi pikiran dengan penuh, sehingga tidak ada waktu yang dapat diberikan untuk mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan dengan pengetahuan yang mereka peroleh, atau kualitas pelajaran mereka, atau apakah mereka memiliki karakter yang demikian untuk memberi mereka pengenalan yang lebih tentang Allah dan tentang Yesus Kristus yang telah Ia utus. Jika pendidikan mereka sesuai dengan standar dunia, jika mereka mencari pengetahuan mereka agar dunia dapat menyebut mereka hebat dan terpelajar, Allah menyebut mereka bodoh. Dikutip dari manuskrip 67 tahun 1898. Demikianlah bacaan renungan bagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca ayat berikut ini yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Siapakah Allah yang berbicara dalam ayat ini? Dan siapakah kita yang dimaksudkan? Alkitab sudah jelas menyatakannya dalam Ibrani 1 ayat 2 dan Kolose 1 ayat 16 bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, sebab Bapa menciptakan segalanya melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 24, paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jelas sekali bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, dan dalam menciptakan manusia, Allah Bapa yang berbicara kepada Anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi, kita dalam Kejadian 1 ayat 26 bukan Trinitas, tetapi Allah Bapa dan Anaknya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Untuk membantu mengerti ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam Kejadian 3 ayat 22. "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Para pendeta dan guru-guru teologi di dalam gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa kita dalam ayat ini adalah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Padahal Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kita yang dimaksudkan bukanlah Trinitas, tetapi Allah Bapa dan Anaknya. Dan itu pun bukan Duinitas. Tidak ada ajaran Duinitas di dalam Alkitab. Dalam Alkitab hanya ada satu Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar, yang adalah Allah Bapa. Dan Bapa memiliki anak yang Dia peranakan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam doanya kepada Bapa,
Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Kemudian dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus menyatakan, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup." Kembali sangat jelas, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa menjadikan segalanya melalui anaknya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, baik Trinitas dan Duinitas tidak ada dalam Alkitab. Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 33 paragraf 4. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan setiap pencari kebenaran yang sungguh-sungguh untuk menyatakan Bapa. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyatakan Trinitas, tetapi untuk menyatakan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Science of the Times tanggal 14 Juli tahun 1909 paragraf 7. Pekerjaan Kristus di dunia adalah untuk menyatakan Bapa. Manusia harus diberi pengetahuan tentang Allah melalui pernyataan karakter anaknya. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Yesus datang ke dunia untuk menyatakan Bapanya, khususnya karakter Bapanya kepada manusia. Lalu, apakah Yesus Allah? Oh ya, Yesus adalah Allah dalam alamiah, yaitu alamiah ilahi. Sebab Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Karenanya alamiah Bapa dan anak adalah sama, yaitu alamiah ilahi. Tetapi yang disebut satu-satunya Allah yang benar hanya satu, yaitu Allah Bapa, yang adalah Allahnya Yesus dan Bapanya Yesus. Yohanes 20 ayat 17. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 33 paragraf 6. Jika pendidikan mereka sesuai dengan standar dunia, jika mereka mencari pengetahuan mereka agar dunia dapat menyebut mereka hebat dan terpelajar, Allah menyebut mereka bodoh. Nah, kalimat ini tidak berhenti di sini. Masih ada kalimat lanjutannya. Mari kita baca sumber aslinya, yaitu manuskrip 67 tahun 1868, agar kita paham mengapa Allah menyebut mereka bodoh dan siapa orang-orang bodoh tersebut. Dalam paragraf 26 dikatakan, "Semua pengetahuan mereka mati bersama mereka. Itu tidak akan berguna sedikit pun bagi mereka di istana sorgawi. Inilah hidup yang kekal itu," kata Kristus, "yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Kalimat yang ditandai biru adalah kalimat yang dikutip dalam renungan pagi hari ini. Nah, mengapa Allah menyebut mereka bodoh, yaitu mereka yang mencari pengetahuan agar disebut hebat oleh dunia? Sebab pengetahuan mereka mati bersama mereka. Pengetahuan mereka tidak membawa kehidupan kekal. Karenanya bodoh dan tidak ada gunanya. Lalu, apakah pengetahuan yang menurut Yesus yang membawa kehidupan yang kekal? Bukan Trinitas dan bukan Duinitas, tetapi mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Bapanya Yesus, dan mengenal Yesus, anak yang Bapa peranakan, yang Bapa utus ke dunia ini untuk menyatakan Bapa kepada manusia. Jadi, untuk beroleh hidup yang kekal, yang kita perlu pelajari adalah untuk mengenal dua oknum ilahi saja, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Di luar ini adalah kebodohan. Pilihan ada pada saudara.
Dan bila saudara sudah mengenal Allah Bapa dan Anaknya dengan benar, yaitu berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, maka saudara akan mengenal apa dan siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak Allah. Nah, apakah ada dua Roh Kudus? Oh tidak, hanya ada satu roh, Paulus katakan, yaitu roh yang Bapa karuniakan kepada Anaknya, dan melalui Anaknya dapat menjadi bagian kita. Itulah kuasa yang menjadikan kita anak-anak Allah. Karenanya jangan cari ilmu orang bodoh, tapi carilah ilmu dari Yesus, Guru kita yang agung, yang datang untuk menyatakan Bapa, sebab mengenal Bapa dan Anaknya itulah kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, agar kami jangan mencari ilmu dari orang bodoh, orang yang tidak mengajarkan akan Bapa dan Anaknya. Sebab Yesus Guru Agung kami datang ke dunia ini untuk mengajarkan dan menyatakan tentang Bapa. Sebab dengan mengenal Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami, menerima Dia sebagai Guru Agung kami, maka Yesuslah yang tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami dapat mengenal Dia dengan benar dan mengenal Bapa dengan benar. Dan karenanya kami akan mengenal apa dan siapa Roh Kudus, dan dengan itu kami dapat dituntun kepada kehidupan yang semakin serupa dengan karakter-Mu ya Bapa, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.